Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-ayah amma ba'du. Sahabat CMP yang dirahmati Allah, kita sering meminta petunjuk kepada Allah dalam 24 jam atau dalam satu hari satu malam, kurang lebih 17 kali di dalam sholat, yaitu meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah ke jalan yang lurus. Hidayah artinya adalah petunjuk, di mana petunjuk ini telah Allah berikan kepada setiap makhluknya. Dan hidayah ini ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayatut tabi'ah, hidayah yang berupa naluri atau insting atau tabiat yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya, diantaranya adalah kepada manusia. Coba kita perhatikan bagaimana perilaku anak yang baru lahir. Dia sudah bisa menangis, dan menangisnya adalah sebagai tanda bahwa anak itu sakit. Dan dengan menangis dapat memudahkan ibu untuk memenuhi kebutuhannya. Jika bayi menangis, ibu langsung menyusuinya. Tetapi jika tidak berhenti menangisnya, ibu langsung mengerti bahwa dia punya rasa sakit dan langsung dibawa ke dokter. Bayi menangis di malam hari atau misalkan itu tandanya ngompol, kemudian ibu langsung menggantikan pakaiannya. Kalau kita bertanya, siapakah yang mengajarkan menangis kepada bayi? Dari mana ia bisa menangis? Dan mengapa ia menangis? Tentu jawabannya karena Allah telah memberikan hidayatut tabi'ah kepada bayi itu tanpa melalui didikan seorang guru. Sahabat CMP yang dirahmati Allah, dapat kita bayangkan bagaimana sulitnya seorang ibu mengurus anaknya kalau tidak diberikan naluri seperti itu. Kenapa? Karena kalau ditanya juga tidak bisa menjawab. Ketika meminta langsung juga dia belum bisa bicara. Sehingga dengan naluri itu, seorang ibu mampu berkomunikasi dengan anaknya sendiri. Dan hidayatut tabi'ah ini bukan hanya diberikan kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk lain, salah satunya lagi adalah kepada hewan. Coba kalau kita sering memperhatikan bagaimana gerak-gerik hewan, salah satu ayam. Bagaimana seperti halnya ayam mengerami telurnya selama 21 hari. Siapakah yang menyuruh atau membujuk ayam untuk mengerami telurnya? Atau siapakah yang menyuruh kura-kura untuk mengatur telurnya? Dan siapakah yang mengajar laba-laba untuk membuat rumahnya? Tentu jawabannya tidak lain dan tidak bukan, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat CMP yang dirahmati Allah, yang kedua adalah hidayatul khawas, di mana hidayah ini berupa petunjuk yang Allah berikan kepada manusia melalui indera yang 5. Allah memberikan manusia tangan supaya mampu membedakan mana yang kasar dan mana yang lembut. Dengan mata, orang dapat memilih warna, rupa, atau wajah seseorang. Dengan lidah, orang dapat memilih makanan yang lezat atau makanan yang tidak. Dengan hidung, orang dapat memilih mana yang harum dan mana yang bau. Dengan telinga, dapat membedakan mana suara binatang dan mana suara manusia. Sahabat CMP yang dirahmati Allah, indera yang 5 ini dengan berbagai fungsinya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih kebutuhan hidupnya, memilih segala kebutuhannya, mana yang baik dan mana yang jelek. Dapat kita bayangkan, sahabat, orang yang sudah mati rasa tidak dapat menikmati makanan, mana yang lezat, mana yang tidak. Tentu saja sudah hilang rangsangan untuk makan. Sahabat CMP yang dirahmati Allah, yang ketiga, hidayatul akli, di mana hidayatul akli ini adalah petunjuk yang diberikan Allah melalui akal. Indra yang 5 bisa memilih makanan yang lezat atau yang tidak.
tetapi tidak bisa memilih mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Orang yang menderita diabetes contohnya, terpaksa harus mengurangi makanan atau minuman yang manis-manis. Hal itu adalah berdasarkan petunjuk akal, bukan petunjuk lidah. Karena kalau menurut lidah itu adalah makanan yang enak dan manis. Inilah kelemahan petunjuk indra. Hanya dapat memilih yang enak dan yang tidak, tetapi tidak bisa memilih mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Allah hanya memberikan dua hidayah saja kepada binatang, yaitu insting dan indra, tapi tidak diberikan akal untuk dapat mengembangkan kemampuannya. Sahabat CMP yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah hidayatuddin. Inilah yang terpenting bagi manusia. Kenapa? Karena hidayah ini adalah sebuah petunjuk agama berdasarkan wahyu dari Allah untuk kesempurnaan hidup manusia. Karena dengan petunjuk akal, manusia hanya mampu mengkonsumsi kebutuhan fisik jasmani, sementara kebutuhan rohani tidak dapat dipenuhinya. Manusia ingin hidup bahagia misalkan, tenang, tentram, dan penuh rasa aman. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dengan akal atau materi. Sebagai kenyataannya, orang bertambah kaya justru bertambah takut, bertambah tinggi pangkatnya, bertambah tinggi jabatannya, bertambah segalanya, bahkan malah bertambah takut dan cemas serta gelisah. Maka untuk meraih kebahagiaan yang hakiki tidak ada lagi resepnya kecuali dengan hidayatuddin. Allah telah menjamin dalam satu firman-Nya, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran atau kecemasan kepada mereka, apalagi bersedih, was-was, putus asa, stres, dan yang lainnya. Sahabat CMP yang dirahmati Allah, inilah 4 macam hidayah yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada makhluknya, termasuk kepada kita semua. Semoga saja kita menjadi manusia, menjadi makhluk Allah yang selalu pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.